Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada orang bertanya, untuk apa sih aku ini hidup? Karena dengan beban yang terlalu berat, dengan kekecewaan yang terlalu berat dalam hatinya, sehingga ia ingin membunuh dirinya, menewaskan dirinya, melukai dirinya, menganiaya dirinya. Maka dia bertanya, untuk apa sih aku ini hidup lagi? Maka cobalah kita kembali kepada agama. Agama kita, agama Islam, mengajarkan kepada kita ada dua fungsi kita hidup dalam dunia ini. Yang pertama, dalam Al-Quran dijelaskan Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, untuk beribadah. Ini yang pertama. Maka yang pertama, fungsi kita hidup, untuk apa kita hidup dalam dunia ini adalah beribadah kepada Allah. Sedangkan di dalam hadis qudsi pun dijelaskan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ibadi, wahai hambaku, khalaqtul qalil ibadati fala tal'am. Aku ciptakan engkau untuk beribadah, bukan main-main dalam hidup ini, bukan berlengah-lengahan, bukan berlalai-lalaian, tapi untuk ibadah. Ibadah ini maksudnya apa? Melaksanakan kewajiban kita, perintah Allah yang difardukan, di antaranya salat, puasa, haji, zakat, dan lain-lain perkara yang difardukan dan perkara yang disunnahkan dalam kehidupan kita. Itulah fungsi kita hidup, memang sudah diatur. Seperti meja. Kenapa meja itu diciptakan? Karena difungsikan dia untuk meletakkan suatu benda di atasnya, seperti piring, gelas. Kemudian diciptakan bangku. Untuk apa bangku diciptakan? Untuk diduduki. Tak mungkin bangku ini dibuat fungsinya yang lain-lain. Kalaupun dibuat, maka aneh kita melihatnya, karena fungsi bangku adalah untuk didudukkan. Nah, kalau kita bertanya, fungsi kita sebagai manusia ini apa? Kita ini hidup untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah, yang diwajibkannya, kemudian yang disunnahkannya. Ada perkara yang fardu, ada perkara yang sunnah. Ini yang pertama. Jalankan perintah Allah. Apa yang diperintahkan Allah jalankan, yang diwajibkannya. Itu fungsi kita hidup. Kemudian yang kedua, untuk apa kita ini hidup? Ayyukum ahsanu amala, berbuat amal yang baik. Apa bedanya ibadah dengan berbuat amal? Saudaraku yang dimuliakan Allah, berbeda ibadah dengan amal. Amal yang baik, amal yang saleh itu beda. Apa bedanya? Beribadah perkara yang diwajibkan oleh Allah, sudah diatur dalam agama kita. Sedangkan amal saleh adalah muamalah dalam kehidupan kita. Bisa jadi dia seorang suami yang mencari nafkah untuk istrinya, itu amal saleh, karena dia berusaha menutupi kewajiban dalam rumah tangganya. Dan bisa jadi seorang istri, bagaimana dia bisa melayani suaminya, berbuat baik kepada suaminya, itu amal saleh. Begitu juga kita dengan bertetangga, tutur kata yang baik, tak menyakiti, tak menyinggung perasaan. Kadang ada modelnya manusia, sedikit dia bicara sehingga hati kita pun terasa terluka dengan pembicaraannya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, berarti semua kehidupan kita ini, semua yang kita jalani dalam hidup ini bisa beramal saleh, beramal yang baik. Jawabannya boleh dan bisa. Apapun yang kita buat,
mencari nafkah untuk yang baik, untuk anak istri kita, untuk keluarga kita, amal soleh. Kemudian kita berumah tangga, bertetangga dengan baik, kepada jiran tetangga kita menjalin hubungan dengan baik, amal soleh. Ayyukum ahsanu amala, amal yang baik. Dan kita pun saling membantu, menolong, berdagang dan lain-lain. Semuanya bisa kita lakukan dengan niat amal soleh. Maka tidak sia-sia kita hidup dalam dunia ini. Maka apa yang kita buat pasti Allah balas dengan kebaikan, pasti Allah balas dengan pahala. Sebagaimana dijelaskan Allah dalam Al-Quran, in ahsantum ahsantum, siapa yang buat baik maka Allah balas baik kepada dirinya. Wa in asa'tum falaha, dan siapa yang buat jahat maka tunggu azab Allah, maka Allah akan balas kejahatan yang dia buat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hilangkan kekecewaan kita, hilangkan duka nestapa di dalam hati kita, karena kita tahu hidup kita dua fungsinya. Dengan dua fungsi inilah kita akan semangat melaksanakan hidup. Dengan dua fungsi inilah kita akan semakin bergairah menjalankan kehidupan kita. Yang pertama beribadah, jalankan ibadah, kewajiban yang diwajibkan Allah kepada kita. Kemudian yang kedua, ayyukum ahsanu amala, dengan amal baik kita. Saudaraku yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Tidak ada rasa di hati kita kekecewaan, tidak ada rasa di hati kita kegundahan dalam hidup ini, karena memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan baik dan insyaallah mendatangkan ridha Allah dalam kehidupan kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا